Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ya, berarti kemarin itu bahas tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Jadi mengetahui maknanya istawa yang di situ itu berarti Allah itu berada di atas arsy, itu benar apa enggak, atau itu sebenarnya maknanya bagaimana. Itu termasuk ayat-ayat yang masih ada kesamaran. Jadi kemarin belajar tentang sifat mukhalafatul khawadisi, ya kan? Berarti Allah itu berbeda dengan makhluknya. Jadi itu apakah memang Allah itu berada di atas arsy seperti halnya raja di atas singgahsana? Apakah seperti itu? Tidak. Karena kemarin sudah dijawab, Allah itu enggak akan seperti itu. Kalau seperti itu berarti Allah disamakan seperti halnya manusia, seperti raja di atas singgahsana. Enggak seperti itu. Ya, jadi selanjutnya ini hal-hal yang ayat lagi yang berbau tentang kesamaran zatnya Allah. Ini Allah itu disandarkan dengan tangan ataupun mata atau yang lain. Soalun. Bismillahirrahmanirrahim. Soalun, hal yudhafu ilallahi subhanahu yadani au ayunun au nahwu dzalika. Soalun, hal yudhafu apakah bisa disandarke? Hal yudhafu apakah bisa disandarke? Hal yudhafu apakah bisa disandarke? Ilallahi maring Allah. Ilallahi subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi yadani jadi naibul fa'il. Yadani apa tangan loro. Yadani apa tangan loro. Yadani apa tangan loro. Au ayunun utawa pira-pira mripat. Au ayunun utawa pira-pira mripat. Au ayunun utawa pira-pira mripat. Au nahu dalika utawa sepadane mengkono kanthi nutur. Au nahu dalika utawa sepadane mengkono kanthi nutur.
Jadi pertanyaannya, apakah Allah itu bisa disandarkan dengan halnya tangan, mata, atau telinga, atau selainnya? Apakah bisa disandarkan ke Allah? Nah, itu pertanyaannya. Jawabun. Qad warada fil kitabil aziz. Qad warada teman-teman tumeka. Qad warada teman-teman tumeka. Fil kitabi ing dalam kitab. Fil kitabi ing dalam kitab. Fil kitabi ing dalam kitab. Al-azizi kang mulya. Al-azizi kang mulya. Jadi Al-Kitabil Aziz ini yang dimaksudkan itu berarti kitab Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an. Idzafatul yati apa nyandarake tangan. Idzafatul yati apa nyandarake tangan. Ilallahi subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala. Ilallahi subhanahu wa ta'ala maring Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di Al-Quran ada yang mengatakan yad, al-yad, tangan. Ada yang mengatakan yad. Jadi Allah itu disadarkan dengan namanya yad, yadun, tangan. Fi qauli jalla sya'nuhu ing dalam dawuhe Allah. Fi qauli jalla sya'nuhu ing dalam dawuhe Allah. Fi qauli ing dalam dawuhe Allah. Jalla agung. Jalla agung sya'nuhu apa tingkahe Allah. Sya'nuhu apa tingkahe Allah. Sya'nuhu apa tingkahe Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Rupane yadullahi fawqa aydihim. Yadullahi fawqa aydihim. Rupane yadullahi fawqa aydihim. Jadi ada ayat itu bunyinya yadullahi fawqa aydihim. Jadi ini berarti kalau dimaknai secara dasar kan berarti tangannya Allah di atas tangannya orang-orang mukmin. Berarti itu maksudnya gimana? Apakah Allah itu memang mempunyai tangan? Kan gitu kan? Berarti kan ayat ini menimbulkan kejanggalan. Apakah memang artinya seperti itu? Seperti ini? Kan ini ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Quran kan, berarti ayat Al-Quran berarti kan kalamullah, ya kan? Tapi secara kemarin saya bahas berarti kalamullah seperti halnya Al-Quran yang di dunia itu ya hadis. Kalau Al-Quran di dunia itu hadis atau makhluk. Berarti barang yang baru, bukan kalamnya Allah yang sebenarnya. Kalau kalamnya Allah itu tetap enggak berhuruf, enggak bersuara. Kalau kamu tanya Al-Quran itu yang asli seperti apa, wallahu a'lam. Enggak ada yang tahu juga. Tapi secara yang di dunia, kalam yang di dunia ini Al-Quran itu ya hadis atau makhluk. Kalau yang sebenarnya kita juga wallahu a'lam. Tinggal pasrah aja. Seperti apa Al-Quran yang asli kita juga nggak akan tahu.
Tapi ini ayat Al-Quran. Yadullahi fawqa aydihim. Jadi tangannya Allah itu di atas tangannya orang-orang mukmin. Maksudnya gimana? Wal yadaini. Wal yadaini. Wal yadaini. Lantangan loro. Wal yadaini lantangan loro. Wal yadaini lantangan loro. Fi qaulihi subhanahu wa ta'ala. Ing dalam dawuhe Allah subhanahu wa ta'ala. Fi qaulihi subhanahu wa ta'ala. Ing dalam dawuhe Allah subhanahu wa ta'ala. Ada lagi. Karena ayat-ayat yang musyabihah itu ada banyak ayat-ayat yang kayak menyerupakan Allah itu mempunyai seperti halnya makhluknya. Itu kan berarti menimbulkan kejanggalan. Nah, menurut ulama-ulama itu mentafsiri dengan hal-hal yang memang yang pantas. Nanti ada perbedaan pendapat antara ulama yang salaf sama ulama yang kholaf. Kalau ulama salaf itu ulama yang dulu. Kalau ulama kholaf itu ulama yang setelah abad 10. Itu ulama kholaf. Itu sudah maksudnya ulama-ulamanya istilahnya baru, ulama baru. Kalau istilahnya ulama salaf itu sebelum abad 10 Hijriah. Belum itu. Jadi setelah itu udah ulama kholaf. Seperti sampai sekarang itu ya ulamanya ulama kholaf. Ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu biyadai. Rupane ayat ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu biyadai. Rupane ayat ma mana'aka anta sudah lima khalaqtu biyadai. Ini mengatakan, ini kalau ayatnya mengatakan seperti ini. Apakah yang mencegahmu untuk sujud kepada makhlukku yang saya ciptakan dengan tanganku? Ya kan? Ini mengatakan seperti itu. Apakah seperti itu memang pantas disandarkan kepada Allah tangan? Nah, itu nanti ditafsiri dengan hal-hal yang pantas. Nanti perbedaan pendapat antara ulama salaf sama ulama kholaf. Ini ayat yang ketika Allah itu menanyai iblis, ketika iblis itu nggak mau bersujud kepada Nabi Adam. Ketika diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam, nggak mau. Kenapa? Nggak mau sujud kepada Nabi Adam, kan? Ini ayatnya. Jadi ini lagi ayatnya mengatakan yadun tangan. Apakah Allah itu mempunyai tangan? Nah, nanti ada penjelasannya. Wal ayunu lan biro beripat. Wal ayunu lan biro beripat. Apa? Sampai mana? Lagi loh. Baiklah. Walayunu lan pira-pira mripat. Fi qauli subhanahu wa ta'ala ing dalem dawuhe Allah subhanahu wa ta'ala. Fi qauli subhanahu wa ta'ala ing dalem dawuhe subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada ayat lagi yang menunjukkan ayat-ayat musyabahah yang sama, ada samaran. Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Rupane ayat wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Nah, ini berarti ada yang mengatakan ada perkataan a'yunina. Berarti ini mengatakan Allah itu mempunyai mata, ya kan? A'yunina berarti dengan
berarti ada ayat Al-Quran yang mengatakan seperti ini. Apakah memang seperti ini? Nah, karena kita kan tahu karena sifat mukhalafatul hadisi berarti Allah kan nggak punya mata, nggak seperti itu, ya kan? Illa annahu kejaba sak temene Allah illa annahu kejaba sak temene Allah la yajuzu iku ora wenang la yajuzu iku ora wenang ayudofa apa yen to disandarake ayudofa apa yen to disandarake ilaihi maring Allah illama kejaba perkara aldofa kang nyandarake sapa Allah ila nafsihi maring awak dhewene Allah fi kitabihi ing dalem kitabe Allah kan al-munazzali kang diturunake Jadi berarti dalam kitab Al-Qur'an. Jadi di Al-Qur'an Allah itu menyandarkan dirinya sendiri dengan kata-kata yadun, ya kan? Yadai, tanganku seperti itu. Berarti ada kata-kata yadun atau ayunina. Ayunina berarti siapa? Berarti ayunina. Berarti dhamirnya itu menandakan kalau ini berarti dhamirnya aku. Jadi al-mudham fi nafsi. Ini berarti aslinya kita kan, ya kan? Kan kita kan. Nah, kalau ini itu bermakna aku. Yang ini. Jadi ketika di Al-Qur'an biyadai seperti biyadai ayunina itu berarti kan Allah menyandarkan hal-hal seperti itu disandarkan ke Allah sendiri. Seperti halnya tangan, mata itu disandarkan ke Allah sendiri. Itu kita nggak boleh menyandarkan hal-hal seperti itu ke Allah. Tapi ketika Allah yang menyandarkan sendiri, seperti tanganku bilang seperti itu seandainya seperti itu ya boleh saja. Itu terserah Allah, karena Allah boleh menyandarkan dirinya Allah sendiri, menyandarkan kepada hal-hal yang seperti itu, seperti yadun itu. Au adofa utawa nyandarake. Au adofa utawa nyandarake. Hu ing ma ilaihi maring Allah nabiyuhu ilaihi maring Allah
nabiyuhu sapa nabine Allah. Nabiyuhu sapa nabine Allah. Nabiyuhu sapa nabine Allah al-mursalu kang diutus. Al-mursalu kang diutus. Jadi seandainya penyandaran seperti tangan atau mata disandarkan kepada Allah itu tidak boleh, kecuali Allah sendiri yang menyandarkan ke dirinya Allah sendiri, ataupun jeng Nabi yang berkata seperti itu. Berarti contoh nabi-nabi menyandarkan perkataannya tentang apa-apa disandarkan ke Allah. Yadun ke Allah, ayunun ke Allah. Tuh, artinya Rasulullah ada hadis-hadis yang sudah ada itu. Pernah itu ada hadis. Ya, selanjutnya. Tadi apa maknanya yadun? Apa maknanya yadun di ayat ini? Maksudnya apa yadun ini? Ya kan? Belum tahu maknanya yadun di sini, atau kemarin istawa. Istawa berarti bertempat di arsy. Allah bertempat di arsy. Apakah seperti itu? Nah, ini berarti bahas makna yang sebenarnya. Makna yang sebenarnya. Soalon. Mal muradu bil yadi guna. Mal muradu bil yadi guna. Ma iku apa? Ma iku apa? Ma iku apa? Ma iku apa? Al muradu utawi kang dikarepake. Al muradu utawi kang dikarepake. Al muradu utawi kang dikarepake. Bilyati kelawan yadun. Bilyati kelawan yad. Kelawan yad itu aliyat. Kelawan yad, makna yad. Bilyati kelawan yad. Guna berarti itu dhorof. Guna ing dalem kene panggonan. 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 Apa yang dimaksud dengan lafaz yad di sini? Maknanya itu apa yang sebenarnya? Ya kan? Belum tahu maknanya yad yang sebenarnya ketika disandarkan ke Allah. Apakah memang dimaknai seperti tangan? Berarti apakah Allah itu benar-benar dimaknai sebagai punya tangan? Enggak kan? Berarti enggak seperti itu. Al-muradu. Jawabun al-muradu bil yadi guna. Al-muradu utawi kang dikarepake. Al-muradu utawi kang dikarepake. Al-muradu utawi kang dikarepake. Bil yadi kelawan tangan, al-yad lawan yad. Bilyati kelawan yad aja. Baca garis bawah aja apa. Bilyati kelawan yad, maknanya yad. Guna ing dalem kene panggonan. Guna ing dalem kene panggonan. Berarti pada ayat-ayat tadi, seperti ayat-ayat musyabbahah. Musyabbahah berarti ayatnya masih ada kejanggalan. Seperti itu. Berarti apa makna ayat di sini? Maknan iku maknane yaliku kang pantes. Yaliku kang pantes apa makna? Yaliku kang pantes apa makna? Bijalalihi subhanahu wa ta'ala kelawan agunge
Allah subhanahu wa ta'ala, bijalalihi subhanahu wa ta'ala, kelawan agunge Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kang tinutur. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kang tinutur. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono kang tinutur. Al ayunu utawi ayun. Maknanya ayun seperti halnya di ayat tadi, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, itu maksudnya apa? Fa inna kullama mongko sak temene saben-saben perkara. Fa inna kullama mongko sak temene saben-saben perkara. Fa inna kullama mongko sak temene saben-saben perkara. Yudafu kang disandarake apa ma, yudafu kang disandarake apa ma, yudafu kang disandarake apa ma, ilaihi subhanahu wa ta'ala, maring Allah subhanahu wa ta'ala, ilaihi subhanahu wa ta'ala, maring Allah subhanahu wa ta'ala. Yakunu iku ana apa ma, yakunu iku ana apa ma, Gaira mumasilin iku ora madani. Gaira mumasilin iku ora madani. Berarti kan sifat muhalnya Allah berarti mumasalatul lil hawadisi. Berarti sifat muhalnya Allah itu menyamai dengan makhluknya. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadisi, muhal mumasalatul lil hawadisi, muhal mustahil kalau Allah sama dengan makhluknya. Lima maring perkara yudafu kang disandarake apa ma, yudafu kang disandarake apa ma, ila syai'in maring suwiji perkara. Ila syai'in maring suwiji perkara. Minal makhluqati saking pira-pira makhluk. Minal makhluqati maring saking pira-pira makhluk. Minal makhlukati saking pira-pira makhluk. Jadi apapun yang disandarkan ke Allah, contoh itu tadi yadun, ayun, seperti mata, tangan, itu waktu disandarkan ke Allah itu apakah sama? Tidak sama. Jawabannya tidak akan sama. Berarti maknanya yang seharusnya itu bagaimana jika kita memahami Al-Qur'an yang seperti itu, ya kan? Memahami Al-Qur'an seperti itu, kalau Allah itu di sini itu bilangnya yatullahi fawqa aydihim, waman utawi wong Itakota iku lamun meyakini sapa man. 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 Anna
Analau ing sak temene keduwe Allah. Analau sak temene keduwe Allah. Analau sak temene keduwe Allah. Ya dan apa tangan. Ya dan apa tangan. Kaya bisain iku kaya tangane suwiji perkara. Kaya bisain iku kaya tangane suwiji perkara. Kaya bisain iku kaya tangane suwiji perkara. Minha saking al makhluqat. Tadi al makhluqat min ila syai'in minal makhluqat tadi yang dekat tadi. Minha saking al makhluqat. Minha saking al makhluqat. Nah, jika orang kau meyakini kalau makna yadun di Al-Quran itu kok berarti seperti tangannya makhluk, gimana? Au ainan utawa mripat, au ainan utawa mripat, au ainan utawa mripat, au ainan utawa mripat, kadzalika iku kaya mengkono-mengkono kang tinutur. 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 Fahuwa mongko utawi man. Fahuwa mongko utawi man. Fahuwa mongko utawi man. Miman iku termasuk wong. Miman iku termasuk wong. Miman iku termasuk wong. Miman iku termasuk wong. Golaba kang ngelindih. Kayak kemarin mananya ngelindih. Ngelindih. Golaba kang ngelindih. Golaba kang ngelindih. Golaba kang ngelindih. Alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man. Alaihi ing atase man. Alwahmu apa salah paham. Alwahmu apa salah paham. Jika seseorang kok meyakini bahwa ya dan di Al-Quran yatullah fawqaitim itu seperti tangannya makhluk, itu berarti salah paham. Pahamnya berarti salah kalau dipahami seperti itu. Itsyabaha krana nyerupaake sapa man. Itsyabaha krana nyerupaake sapa man. Itsyabaha krana nyerupaake sapa man. Allah ing Allah. Allah ing Allah. Bikhalqihi kelawan makhluke Allah. Bikhalqihi kelawan makhluke Allah. Bikhalqihi kelawan makhluke Allah. Bikhalqihi kelawan makhluke Allah. Wa huwa hale utawi Allah. Wa huwa hale utawi Allah. Wa huwa hale utawi Allah. Laisa iku ora ana. Laisa iku ora ana. Laisa iku ora ana. Kamislihi iku madani Allah. Kamislihi iku madani Allah. Kamislihi iku madani Allah. Syai'un apa suwiji perkara. Syai'un apa suwiji perkara.
Jadi ketika memaknai yadullahi fawqa aydihim itu harus sesuai, jangan disamakan dengan makna tangan. Ini berarti kalau yang saya bicarakan itu seperti halnya yang diucapkan pendapatnya ulama kholaf. Jadi bedanya kalau sama ulama salaf sama ulama kholaf, berarti kalau ulama salaf itu ulama yang sebelum tahun-tahun 10 abad Hijriah. Kalau setelah 10 abad Hijriah itu bukan ulama salaf tapi ulama kholaf. Dan ketika pada seperti itu ulama kholaf itu sudah ada karya tulis semua. Jadi kemungkinan apa-apa yang kalian pikirkan kemungkinan itu sudah terpikirkan zaman dahulu, sudah dipikirkan pasti. Tuh maknanya ini memahami tentang maknanya ayat-ayat musyabbahah. Ayat-ayat musyabbahah itu berarti ayat-ayat yang ada bersama ayat musyabbahah. Gak apa, sekalipun kalian itu belum bisa memahami seperti ini, yang penting kalau memahami seperti hal yang terlalu berat bagi kalian itu ini buat pengenalan. Kalau seandainya kalian belajar itu ya buat memahami Al-Quran. Jadi ketika memahami Al-Quran itu dengan ilmu-ilmu yang sudah mumpuni, yang sudah kemampuannya sudah cukup untuk bisa memahami Al-Quran. Jadi untuk memahami Al-Quran itu bukan sekedar dipahami secara gamblang, ini dipahami secara seperti ini, bukan. Tapi dengan ada caranya memahami Al-Quran yang baik dan benar. Itu ada caranya. Jadi harus dengan ilmu-ilmu yang berhubungan. Contoh dengan halnya ilmu nahwu sorof, di ilmu ini tauhid, ilmu apalagi nanti ilmu tafsir itu untuk memahami Al-Quran ya. Nah itu apa? Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.